Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan terus memberkati dan menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, orang yang menerima anugerah Tuhan, dia akan dimampukan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memiliki kerinduan untuk setiap kita memiliki anugerah dari Tuhan. Kalau Paulus bisa berkata kepada jemaat Korintus bahwa apa yang dialami oleh jemaat Makedonia ketika mereka menerima anugerah dari Tuhan, ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia yang adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi jemaat Makedonia memampukan kehidupan mereka untuk bagaimana mereka bisa tetap hidup memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan mereka. Artinya mereka melakukan pelayanan kasih di dalam kehidupan mereka. Ayat 2 berkata, Paulus mengatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus ingin katakan bahwa karena anugerah itulah yang memampukan jemaat Makedonia, sekalipun mereka ada di dalam penderitaan, tetapi sukacita mereka itu tetap meluap, dan sekalipun mereka miskin, mereka tetap kaya dalam kemurahan. Nah, saudara dan saya tidak akan bisa menjadi pelaku dari pelayanan kasih. Kita tidak akan pernah melakukan pelayanan kasih kalau kita tidak memiliki anugerah daripada Tuhan. Ada banyak orang bisa baik sama semua orang, ada banyak orang bisa memberi bagi semua orang, tetapi belum tentu dia memberikannya karena kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Bisa saja orang memberikannya, bisa saja orang memberikan sesuatu bagi orang lain karena dia ingin cari muka, dia ingin supaya dihormati, dia ingin supaya dihargai, dan dia ingin supaya ada timbal balik. Dia memberi, maka orang itu suatu saat mungkin harus mengembalikan baginya. Dan ini terjadi di tengah-tengah situasi kehidupan orang yang tidak mengalami anugerah daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kalau orang memiliki anugerah Tuhan, maka dalam kondisi apapun yang dia alami, dia punya kemampuan untuk bagaimana dia melakukan pelayanan kasih di dalam kehidupannya bagi sesama. Ini tidak berbicara bagi orang saja yang ada di luar saudara, tetapi bagaimana suami dan istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, dan lain sebagainya juga ada dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan. Nah, mari kita belajar, pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, milikilah kerinduan untuk terus saudara memiliki anugerah daripada Tuhan, karena anugerah itu memampukan saudara untuk bisa melakukan pelayanan kasih. Artinya engkau melayani orang karena didorong oleh kasih Kristus yang ada di dalam hidupmu. Itu yang membuat sehingga apa yang kau berikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kau berikan itu tidak akan pernah membuat engkau merasa rugi untuk dirimu sendiri, tetapi engkau akan penuh keikhlasan untuk melakukan bagi sesama. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita di hari-hari hidup kita ini. Marilah kita melakukan pelayanan kasih. Kita melakukannya karena kita terlebih dahulu telah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga apa yang kita buat dan lakukan itu akan membawa sukacita bukan saja pada diri kita, tapi bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu kami terlibat dalam pelayanan kasih. Oleh karena itu, berikanlah kami anugerah-Mu, agar kami dimampukan untuk melayani sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, Tuhan berkati kita semua.